Halo guys, welcome back to my channel. Jadi udah lama banget nih saya nggak buat video karena memang sedang sibuk menjalani kehidupan kayak roller coaster gitu. Minta maaf sama teman-teman. Dan alhamdulillahnya saat ini saya memiliki liburan panjang menjelang Christmas dan Tahun Baru. Dan insya Allah saya akan membuat video-video menarik lainnya yang akan insya Allah bermanfaat buat teman-teman yang tertarik pengen tinggal dan hidup di Australia seperti itu. Nah, di video kali ini saya akan sharing sama teman-teman semua tentang berapa sih biaya hidup yang kita perlukan kalau kita pengen tinggal selama 1 bulan di Australia versus gajinya. Nah, akan tetapi buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu agar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya seputar Australia dari channel ini. Terima kasih. Oke guys, balik lagi bersama saya Wildan. Dan di video kali ini saya akan sharing sama teman-teman semua tentang berapa sih biaya hidup yang kita perlukan kalau kita pengen tinggal selama 1 bulan di Australia versus gajinya gitu. Jadi sebenarnya video ini berdasarkan aspirasi dari teman-teman yang komen melalui video-video sebelum. Seperti ini contohnya, Kak minta tolong dong buatin video tentang berapa sih biaya hidup yang diperlukan kalau kita pengen tinggal di Australia gitu. Atau ada juga yang anti mainstream datangnya dari Ferguson gitu. Contohnya seperti ini. Nah, Ferguson itu bilang bahwasannya biaya gaji di Australia itu memang tinggi gitu. Akan tetapi biaya hidupnya juga tinggi. Jadi sama aja gitu, ngapain jauh-jauh pergi ke Australia mendingan kerja di Indonesia. Apakah benar seperti itu Ferguson? Kita buktikan. Oke guys, memang benar bahwasannya biaya hidup di Australia itu tinggi. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan TransferWise bahwasannya Australia itu menempati posisi ke-12 untuk biaya hidup tertinggi di dunia, di mana Amerika peringkat 21 dan UK peringkat 23 seperti itu. Nah, akan tetapi tergantung kita bagaimana cara kita mengelola keuangan kita, memilah-milih sehingga biaya hidupnya itu bisa ditekan sedemikian rupa. Nah, dalam video ini saya membagi beberapa kategori untuk biaya hidup. Yang pertama adalah akomodasi. Nah, untuk akomodasi sendiri itu ada banyak pilihannya teman-teman. Yang pertama ada hotel. Nah, sesuai namanya, hotel itu biasanya berada di tempat-tempat strategis. Contohnya tempat-tempat liburan, tempat-tempat wisata seperti Opera House, kemudian ada juga di Luna Park dan lain sebagainya. Hal ini yang membuat biayanya itu tinggi, katakanlah 50 per hari, jadi tarifnya itu per hari. 50 atau 500 ribu per hari dikali 7 yaitu 3.500.000 seperti itu mahal banget dan gak cocok buat backpackers. Nah, pilihan keduanya ada motel, dimana motel itu ada dua tipe juga gitu, ada yang harian tarifnya, ada juga yang long term. Nah, kalau misalnya long term itu bisa dikenakan biaya yang lebih rendah dibandingkan yang nggak long term seperti itu. Dengan harga 125 pun kita sudah bisa mendapatkan motel gitu. Dan motel ini biasanya tempatnya bukan di tempat wisata melainkan di pedalaman gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Itu motel. Yang ketiga itu ada caravan park. Nah, untuk caravan park itu sendiri seperti contohnya kita tinggal di kontainer seperti itu. Jadi biasanya tarif listrik dan juga tarif gasnya itu di luar sehingga harganya itu cenderung mahal seperti itu. Jadi biayanya itu harian dan juga belum termasuk listrik dan gas seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga yang rent house. Rent house ini cocoknya kalau misalnya kita punya pekerjaan tetap yang long term seperti itu. Contohnya di pabrik daging. Pekerjaannya ada terus, jadi kita bisa sewa rumah. Rumahnya itu benar-benar kosong, nggak ada apa-apanya. Jadi kita sewa rumah. Kemudian nanti dalam barang-barang itu kita bisa beli barang-barang second dari Facebook di marketplace seperti itu. Jadi biasanya bisa diisi sama teman-teman kita gitu. Kita bisa ngajak teman-teman kita patungan, misal 4 orang atau 5 orang, dan itu biasanya long term juga 3 bulan atau 6 bulan.
tapi biaya lebih murah dibandingkan fasilitas-fasilitas lainnya seperti itu. Selanjutnya adalah share house. Untuk share house itu sendiri, saya saat ini sedang berada di share house dan harganya itu 165 per minggu. Dan untuk share house sendiri itu biasanya kita memang tinggal satu rumah dengan yang punya rumah, dan kita sharing toiletnya, sharing kitchennya, dan lain sebagainya, dan dipastikan bahwasanya semuanya bersih seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen tahu lebih lanjut tentang akomodasi di Australia, teman-teman bisa cari infonya di gumtree.com.au, kemudian flatmatch.com.au, atau bisa juga cari infonya di realestate.com.au seperti itu. Yang kedua adalah makanan. Kalau misal teman-teman lebih memilih masak makanan sendiri dibandingkan beli di luar, tentu harganya adalah menjadi lebih murah seperti itu. Dan berikut ini adalah daftar harga bahan pokok makanan kalau teman-teman ingin belanja di supermarket. 1 kg ayam seharga 5,5 dolar Australia. 1 kg daging sapi seharga 9 dolar Australia. 2 liter susu seharga 2,39 dolar Australia. Telur isi 12 seharga 3,5 dolar Australia. Indomie isi 5 seharga 2,75 dolar Australia. 2 liter minyak masak seharga 4,4 dolar Australia. 5 kg beras seharga 12,5 dolar Australia. 1 buah Oreo seharga 2 dolar Australia. 1 pak cabai seharga 3 dolar Australia. Dan 1 kg cabai seharga 28 dolar Australia. 1 buah Indomie seharga 70 sen. 1 buah saus ABC seharga 2 dolar Australia. 1 buah kecap ABC seharga 2 dolar Australia. 1 buah nanas seharga 2,5 dolar Australia. 1 kg apel seharga 3,5 dolar Australia. Nah, biasanya saya menghabiskan uang sekitar 60 dolar Australia untuk 1 minggu gitu teman-teman. Dan total biaya ini sebenarnya bisa lebih kurang atau lebih mahal tergantung dari persediaan bahan makanan apa yang masih ada di kulkas seperti itu. Kalau lebih murah biasanya 40, atau lebih mahal biasanya itu bisa sampai 100 gitu teman-teman. Nah, itu tadi dia seputar makanan. Selanjutnya adalah paket data. Nah, tentu teman-teman butuh yang namanya akses ke internet seperti itu, dan paket data di Australia itu biasanya saya menghabiskan uang sekitar 40 dolar Australia atau sekitar 400.000 rupiah dengan rincian 20 GB dan gratis telepon dan juga gratis SMS seperti itu. Nah, selanjutnya adalah bensin. Sampai dengan video ini dibuat, harga bensin di Australia adalah 119 sen atau sekitar 11.900 rupiah untuk bensin dengan nilai oktan 91, unleaded 91 seperti itu. Dan cocok banget buat teman-teman yang pengen traveling orang Australia. Teman-teman bisa beli mobil, karena memang mobil di Australia itu bukan barang mewah dan siapapun bisa beli mobil gitu, bahkan tukang cuci piring atau tukang petik buah blueberry seperti itu. Nah, harga mobil di Australia itu dimulai dengan harga 2.000 katakanlah. Bisa lebih murah atau lebih mahal tergantung dari spesifikasi mobil tersebut. 2.000 dolar Australia atau sekitar 20 juta. Nah, mobil saya ini saya kasih nama Tim Tam, kayak nama jajanan gitu, karena warnanya itu sama kayak Tim Tam yang blue. Dan ternyata mobil saya ini juga suka jajan teman-teman. Nah, saya beli ini harganya 3.500 gitu. Kalau teman-teman tertarik pengen beli
silahkan saya lelang gitu. Teman-teman bisa komen melalui video di bawah ini. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya adalah asuransi kesehatan. Nah, kalau teman-teman pengen ngambil asuransi kesehatan, ini boleh juga gitu, karena memang biaya ongkos tarif kesehatan di Australia itu mahal banget teman-teman. Jangan sampai teman-teman 11 bulan bekerja, kemudian 1 bulan jatuh sakit, itu 11 bulannya itu nggak ada apa-apanya gitu, karena memang saking mahalnya. Nah, sebagai contoh waktu itu saya sakit gigi gitu, cuma sakit gigi. Ya, untungnya cuma gitu, walaupun nyut-nyutan. Sakit gigi itu saya ada wisdom teeth, dimana itu harus dicabut di paling belakang sini, karena memang telah tumbuh dan giginya nabrak gusi. Nah, itu untuk nyambut gigi aja saya kena 500 atau 5 juta teman-teman. Nah, seperti itu, karena memang untuk pertama ronsennya itu dikenai biaya, kemudian konsultasi dikenai biaya, semuanya dikenai gitu, dicabut gigi kenai biaya, jadi mahal semua. Seperti itu teman-teman, itu belum termasuk obat gitu, baru cabut doang. Nah, terus juga tambal gigi waktu itu hampir 200, itu tambal doang gitu. Ditawarin mau kan giginya bolong, mau tambal gigi atau mau dicabut atau mau tadinya perawatan akar gitu. Kalau dicabut kata saya nggak bisa nunggu lagi gitu, tapi kalau perawatan akar kena berapa gitu, 3.500. Waduh, 35 juta teman-teman, itu perawatan akar. Waduh, jangan tambal aja gitu, gagal nggak apa-apa, tambal aja. Nah, jadi untuk asuransi kesehatan itu di Australia harganya bisa berkisar 50 per bulan sampai 112, tergantung dari paket apa yang teman-teman pilih, seperti itu. Nah, itu tadi dia biaya hidup di Australia. Mari kita total jumlahnya untuk 1 bulan berapa sih biaya yang harus kita keluarkan. Nah, dan total keseluruhannya adalah yang pertama akomodasi. Akomodasi itu tadi saya 165 per minggu, kemudian kita kali 4 untuk lihat 1 bulannya kan, 165 kali 4 adalah 660. Nah, kemudian tadi uang makan saya habis 60 dikali 4 yaitu 240. Kemudian tadi paket data saya 40 habisnya. Kemudian bensin, bensin itu biasanya saya menghabiskan uang sekitar $40 Australia untuk 2 minggu, seperti itu untuk bekerja aja gitu, pergi bekerja dan juga pergi shopping 40. Kemudian kalau 1 bulan berarti 80, seperti itu. Nah, kalau kita total berarti harga keseluruhan adalah 1.020 atau 10.200.000 rupiah itu untuk per bulan gitu. Ini bisa dibilang minimal ya. Dan ini worth it kan sih kalau kita bandingkan sama gajinya gitu teman-teman. Nah, untuk gaji sendiri rasanya kurang fair kalau misalnya pakai gaji yang saya miliki gitu. Kita pakai standar UMR-nya aja, karena memang gaji saya itu berbeda gitu. Saya dapat pekerjaan yang langka gitu. Nanti saya akan share sama teman-teman di video selanjutnya. Untuk UMR di Australia sendiri itu 24,36, seperti itu teman-teman. Kemudian kalau misalnya WHV kan bisa dapat sampai 40 jam dalam 1 minggu. Jadi kalau 24,36 dikali 40 sama dengan 828, itu udah dikurang pajak ke 15%, seperti itu teman-teman. Nah, 828 dikali sama 4, kan kita pengen lihat harganya dalam 1 bulan. Totalnya adalah 3312, seperti itu teman-teman. Nah, tinggal kita kurang gitu. Pendapatan kita dikurang pengeluaran kita, 3312 dikurang 1020. Hasilnya adalah 2292 gitu, atau 22.920.000. Nah, itu masih worth it banget teman-teman. Jadi kita masih bisa saving 22 juta kalau gaji kita UMR tadi ya. Nah, seperti itu teman-teman. Teman-teman masih bisa bisa traveling. Kalau misalnya teman-teman mau traveling di Australia dengan uang itu, teman-teman bisa juga kirim ke orang tua, atau teman-teman bisa juga buat modal nikah dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, itu tadi dia video tentang biaya hidup di Australia versus gajinya. Jadi terbuktikan bahwasannya kerja di Australia itu worth it banget, karena memang UMR-nya aja sudah bisa membuat kita saving banyak uang, seperti itu teman-teman. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe di channel ini. Terima kasih, sampai jumpa.